Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai deret. Deret ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Ya. Deret itu kalau dilihat dari jumlah sukunya, ada deret berhingga, berarti ada nilai suku keberapanya, atau deret tak hingga, dan juga ada deret tak hingga. Kemudian deret kalau dilihat dari pola perubahan bilangannya, ada deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Untuk yang kita pelajari sekarang itu adalah deret hitung dan deret ukur. Oke, kita lihat deret hitung, atau bisa juga disingkat DH. Deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Jadi bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yaitu selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Kita lihat contohnya. Ini yang pertama, 7, 12, 17 ya. Kita lihat ya. 7 ke 12 itu jaraknya ada berapa? 5 ya. 12 ke 17 juga 5. Atau kalau misalnya kita kurangi suku yang berdekatan, itu suku yang lebih tinggi ya. Suku kedua dikurang suku pertama, 12 kurang 7 itu 5. 17 kurang 12 5. 22 kurang 17 5. Ya, berarti ini beraturan ya. Beraturan selisihnya antara satu suku dengan suku yang lain itu adalah 5. Maka pada deret ini pembedanya adalah 5. Kita lihat lagi contoh nomor 2. 93 83 73. Ini kan kalau kita lihat selisihnya ya, yang berurutan 83 kurang 93 itu min 10. Selanjutnya 73 kurang 83 min 10. Jadi ini teratur berkurang 10. Jadi pembedanya adalah min 10. Ya, kalau untuk yang nomor 3 deretnya itu bedanya 2 ya. Jadi pembedanya adalah 2. Nah, bagaimana cara menghitung suku ke n ya dari deret hitung? Suku ke n-nya rumusnya adalah A tambah N kurang 1 kali B, dimana A itu adalah suku pertama, N itu adalah suku ke berapa? Suku ke N yang suku yang ditanya dikurang 1. Kemudian B adalah indeks suku. B itu adalah pembeda ya. B itu adalah pembeda. N itu indeks suku atau suku ke berapa yang ditanya. Kita lihat nilai suku ke 10 dari deret hitung 7, 12, 17, 22, 27, 32. Kita lihat bedanya berapa? 7 ke 12 itu beda 5 ya. 12, 17, 5, atau 12 kurang 7 adalah 5. Maka bedanya adalah 5. B-nya 5. Suku pertama atau A 7 ya. Yang ditanya adalah N. N-nya 10. Berarti S ke 10. Jadi N-nya 10. Tinggal kita pakai rumusnya. 7 tambah 10 kurang 1 9 kali 5 45. Jadi 7 tambah 45 52. Nah, tadi kan menentukan suku ke N. Nah, sekarang jumlah N suku, jumlah berapa suku yang ditanya. Nah, kalau jumlah berarti kan jumlah ya, sigma. Misalnya jumlah 10 suku pertama, berarti S1, S2, S3, S4, sampai S10 kita jumlahkan ya. Sigma ini adalah lambang jumlah. Nah, kita tahu atau ini kalau kita tulis, kalau kita singkat rumusnya menjadi N per 2 dikali A tambah SN. Jadi SN ini suku terakhirnya, A ini suku pertama tambah suku terakhir dari dari deret
yang ditanya tersebut. Jika SN-nya tidak diketahui, maka kita cari dulu SN-nya, atau ya bisa juga rumusnya menjadi N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B, atau ya atau N kali A tambah N per 2 kali N kurang 1 kali B. Jadi ini tergantung mana yang diketahui ya. Kita lihat contohnya di sini. Tentukan jumlah deret 7 sampai suku ke 10. Berarti ditanya J10 ya. Nah, di sini untuk deret yang ini kita kan sudah menghitung tadi ya, udah pernah kita hitung, atau kita hitung lagi S10-nya ya, deret ke 10, suku ke 10 yaitu 52. Nah, kita bisa pakai rumus yang pertama ya. N per 2 kali A tambah SN. N-nya 10 per 2, 5 kali 7 tambah 5, 2, 295. Kemudian ada lagi deret ukur. Deret ukur ini merupakan deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap suatu bilangan tertentu. Ya, jadi beda, kalau tadi kan deret hitung itu penjumlahan, kalau ukur itu perkalian. Jadi bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni merupakan hasil bagi dari suatu suku terhadap nilai suku di depannya, itu yang di sebelumnya ya. Kita lihat ini 5, 10, 20, 40. Berarti penggandanya ada 10 dibagi 5, 20 dibagi 10, 40 dibagi 20. Berarti kan ini 2 ya. Jadi penggandanya adalah 2. Ini juga berarti penggandanya adalah setengah, kan 256 dibagi 512. Jadi selalu jadi suku yang lebih tinggi dibagi dengan suku sebelumnya. Ini juga 2, 8, 32, berarti 8 bagi 2 4, 32 bagi 8 4, berarti penggandanya adalah 4. Suku ke N-nya dari deret ukur ya, rumusnya adalah A kali P N pangkat N kurang 1, dimana SN itu adalah suku yang ditanya, kemudian A itu suku pertama, P itu penggandanya, N ya sukunya tadi ya, suku, indeks suku ya yang ditanya. Kita lihat contoh, nilai suku ke 10 ya dari deret ukur 5, 10, 20, 40, 80, 160 adalah, berarti S10 A-nya 5, kemudian penggandanya P 10 dibagi 5 itu 2, berarti 2, kemudian pangkat 9, 2 pangkat 9 dihitung kali 5. Jadi suku ke 10 nya adalah 2560. Nah, bagaimana dengan jumlah? Kalau jumlah ya, jumlah itu rumusnya adalah A ya, A kali 1 dikurang P pangkat N per 1 kurang P. Ini berlaku jika penggandanya itu lebih kecil dari 1, seperti tadi setengah ya. Kemudian kalau penggandanya yang lebih besar dari 1, maka rumusnya yang kita pakai adalah yang A kali P pangkat N kurang 1 per P kurang 1, jadi P nya di depan. Kita lihat ini jumlah suku dari deret 5, 10, 20. Ini pembedanya adalah 2 ya, berarti kita pakai rumus yang ini. Jadi A nya adalah 5, kemudian 2 pangkat 10 kurang 1, 2 kurang 1, ini dihitung jadi 5115 ya. Nah, ini beberapa penerapan deret dalam ekonomi, bisa dalam perkembangan usaha. Kalau perkembangan usaha ini kita lihat misalnya produksi biaya ya, penggunaan tenaga kerja, penanaman modal, itu jika bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya bisa kita gunakan deret. Kemudian untuk modal bunga majemuk juga ya. Kemudian untuk pertumbuhan penduduk
menurut pertumbuhan penduduk biasanya kita pakai pola deret ukur. Kita lihat contoh. Ini sebuah perusahaan yang menghasilkan 3.000 bungkus produknya di sini jamu pada bulan pertama. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, maka perusahaan ini mampu produksi sebanyak 500, maksudnya meningkatkan produksinya 500 bungkus setiap bulan. Jadi di sini nambah 500. Kalau tambahannya 500 berarti ini deretnya adalah deret hitung, kan nambah-nambahnya konstan. Makanya kita pakai adalah deret hitung. Yang ditanya di sini adalah berapa bungkus jamu yang dihasilkan pada bulan ke-5 ya. Pada bulan ke-5 dia bisa memproduksi berapa bungkus, berarti S5. A-nya tadi berapa? 3.000. Kemudian N-nya berarti kan 5 kurang 1 4 ya. 4 kemudian kali 500, hasilnya adalah 5.000. Nah, kalau yang ditanya berapa bungkus yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut, berarti J5 jumlahnya. Kalau jumlah berarti kita pakai N/2 A tambah SN. SN sudah kita hitung, ini 5.000. Berarti N/2 5/2 kali 3.000 tambah 5.000, 8.000 per 2 ya. 4.000 kali 5 20.000. Oke, kita lihat untuk penggunaan ke model majemuk ya. Jumlah di masa datang dari suatu jumlah sekarang itu rumusnya Fn sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N. Ini sudah langsung jumlah ya. Jadi P itu adalah jumlah sekarang, I itu tingkat bunga per tahun, dan N jumlah tahun. Kemudian untuk nilai sekarang dari suatu jumlah uang di masa datang, terus rumusnya adalah P sama dengan 1/1 tambah I pangkat N kali F. F itu jumlah masa datang, I tingkat bunga ya, karena ini bunga per tahun, kemudian N jumlah tahun. Kita lihat contohnya. Misalnya seseorang meminjam uang di bank sebanyak 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun. Tingkat bunganya 2% per tahun. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan pada saat pelunasan? Berarti ini langsung jumlahnya ya. Jadi di awal ya, tadi kan rumusnya nih, P itu jumlah sekarang, berarti ini P 5 juta, N itu jumlah tahunnya 3, kemudian E itu bunga 0,02, 2% jadi 0,02. Rumusnya adalah P kali 1 tambah I pangkat N. Jadi ini kita hitung aja, P nya 5 juta kali 1 tambah 0,02 pangkat 3. Jadi uang yang harus dikembalikan pada jumlah uang semuanya yang harus dikembalikan pada saat pelunasan adalah 5.306.040 rupiah. Ini ya rumusnya. Nah, kita lihat lagi. Tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar 532 3 tahun yang akan datang. Jadi bedanya kalau tadi ini yang diketahui jumlah sekarang, yang ditanya jumlah yang akan datang. Tapi kalau yang ini adalah yang diketahui jumlah yang akan datang, kemudian yang ditanya adalah saat sekarang. Maka rumusnya P sama dengan 1/1 tambah I pangkat N kali F. F itu yang akan datang 532.400. Ini 1 ya, 1 tambah suku bunganya 0,1, kemudian pangkat 3. Berarti dia tuh sebenarnya menabung pada saat ini 400.000. Ini biasanya dipakai untuk seperti orang menggunakan tabungan berjangka ya. Misalnya dia butuh 3 tahun lagi, kira-kira berapa dia harus menabung dari sekarang gitu. Ini untuk model pertumbuhan penduduk. PT sama dengan P1 kali R pangkat T kurang 1. PT itu maksudnya adalah jumlah penduduk pada tahun ke T, P1 jumlah penduduk pada tahun pertama ya. Kemudian R itu
didapat dari 1 tambah R. Ya, R itu adalah persentase pertumbuhan per tahun. Kemudian T itu adalah waktu. Nah, ini kita lihat penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada 1991. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitung jumlah penduduk kota pada tahun 2006. Ini kita hitung sebagai yang pertamanya ada P1-nya adalah 1 juta ya. Yang ditanya P ke berapa nih? 2006 berarti 16 tahun ya, 16 P16. Kemudian R-nya, R kecil 4% atau 0,04. Jadi R-nya, R ini R besar 1,04. Tinggal kita pakai rumus ya. 1 kali 1,04 pangkat 15 kan tadi rumusnya T dikurang 1, T 16 kurang 1 jadinya 15, dapat segini ya, 1.800.000 jiwa. Nah, jika dari 2016 ini sampai ke 2006 sampai 11 tahun berikutnya ya, itu mengalami penurunan ya. Jadi pertumbuhannya hanya 2,5%. Sehingga berapa jumlah penduduk pada pada 11 tahun kemudian dihitung dari 2006. Berarti di sini R-nya ya, P1-nya adalah si yang tadi yang 1.800.000 tadi. Kemudian R yang kita pakai yang 2,5%. Sehingga rumusnya sama, cuma nanti menentukan P1-nya saja yang berbeda. Jadi P1-nya diambil dari yang 2006. Oke, ini sedikit tentang deret. Untuk selanjutnya lebih banyak ke soal-soal ya. Ini tinggal kita coba soal-soalnya.